Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam pembahasan tema 1 subtema 2 muatan bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar membuat sebuah teks laporan dari kegiatan atau dari percobaan yang sudah pernah kita lakukan. Dalam teks laporan kali ini kita akan belajar apa itu struktur dari teks laporan, terus ciri-ciri teks laporan, langkah-langkah dalam membuat teks laporan, dan yang terakhir tugas proyek. Struktur dari teks laporan yang pertama adalah pernyataan umum pada awal paragraf yang berisi tentang kalimat pengantar mengenai hal yang akan dilaporkan. Pada materi hari Jumat kemarin, kita sudah belajar bagaimana mencatat fakta-fakta yang ada di dalam sebuah laporan, di mana dalam tugas yang berasal dari rekaman, yaitu laporan itu berisi perjalanan ke Taman Safari di Bogor. Jadi di situ ada 2 paragraf. Paragraf yang pertama menyebutkan ide pokoknya adalah tempat Taman Safari Indonesia. Terus yang kedua, ide pokoknya adalah banyaknya hewan yang ada di dalam Taman Safari Bogor. Nah, di situ pernyataan umum ada di awal paragraf atau deduktif. Yang kedua, struktur dari teks laporan adalah paragraf yang berisi aspek-aspek yang dilaporkan, apa saja yang dilaporkan di dalam laporan tersebut. Dalam rekaman kemarin disebutkan bahwa Taman Safari itu adalah tempat hewan yang dilindungi. Hewan yang dilindungi, dan di situ hewan tersebut seperti berada di alam aslinya. Itu yang pertama. Yang kedua disebutkan aspek-aspeknya adalah, fakta-faktanya adalah jumlah hewan menurut spesiesnya, dan bagaimana pengunjung itu bisa masuk ke Taman Safari. Itu paragraf yang ada di dalam teks laporan. Ciri-cirinya dari teks laporan. Ciri-ciri dari teks laporan. Yang pertama, laporan yang ditulis berdasarkan fakta. Fakta itu adalah kenyataan yang dialami oleh si pembuat laporan. Itu fakta. Tidak hoax, tidak mengada-ngada. Yang kedua, bersifat objektif. Yang dilaporkan itu sesuai dengan kenyataan. Ada berapa jumlah hewan yang ada di dalam Taman Safari tersebut, ya dilaporkan. Ada 2.500 jenis seumpamanya. Jadi dilaporkan sesuai dengan kenyataan. Yang ketiga, hasil laporan ditulis lengkap dan sempurna. Lengkap itu kapan dilaksanakan, berapa orang yang ikut dalam kegiatan tersebut, tempat di mana lokasinya, terus jadi mulai dari awal sampai akhir, sampai ditulis sebuah laporan itu ditulis secara lengkap dan sempurna.
tidak mengandung propaganda, pemihakan atau prasangka yang tidak baik. Jadi itu bukan sebuah propaganda. Propaganda itu menyerang salah satu pihak. Itu propaganda. Jadi dan tidak berprasangka yang negatif. Itu ciri-ciri yang keempat. Ciri yang kelima, laporan disajikan secara menarik, bahasanya harus baku, isinya berbobot, dan disusun secara logis, secara urut, mulai berangkat sampai pulang. Itu ciri-cirinya. Selanjutnya, langkah-langkahnya dalam membuat teks laporan. Yang pertama adalah membuat judul berdasarkan objek yang diamati. Terus membuat kerangka karangan, membuat pernyataan umum atau klasifikasi benda yang akan diamati, mengembangkan ide pokok berdasarkan hasil pengamatan, dan yang terakhir membuat kesimpulan. Itu langkah-langkah membuat teks laporan sebuah kegiatan. Tugasnya, kenapa tugasnya itu membuat laporan kegiatan tentang pembuatan patung? Karena pada masa sekarang ini kita tidak boleh keluar. Kita tidak boleh berdharma wisata. Kita tidak boleh mengunjungi tempat-tempat yang nantinya bisa dikunjungi. Jadi untuk laporan kali ini kalian membuat sebuah laporan tentang kegiatan proses pembuatan patung. Patung dari apa? Dari tanah liat, atau dari plastisin, atau dari sabun, lilin, kayu, besi, terus batu. Nah, ya terserah. Jadi kalian bebas dalam memilih bahan. Dokumentasikan setiap proses, bahan-bahannya itu difoto. Apa saja. Kalau membuat patung tanah liat, maka tanah liatnya sebelum dibuat, alat-alatnya yang dipakai itu difoto dulu. Terus prosesnya pada saat kalian membutsir seumpamanya, atau kalian itu memahat sebuah patung, atau menempel sebuah patung, mewarnai sebuah patung itu difoto. Terus finishingnya itu kalian selfie bersama karya kalian, itu dokumentasi. Terus itu dijilid, maksimal itu isinya itu 5 lembar atau bisa lebih dari 5 lembar. Itu tergantung dari jenis itu bagian-bagian kerangka laporannya yang sudah dibuat. Itu tugas proyeknya. Ini contohnya, ini punya kakak kalian yang sudah lulus, itu harus ada cover. Nah, seperti ini covernya. Ada laporan kegiatan membuat patung ikan hiu dari tanah liat oleh Marcelino kelas 6A, absen 22, nama sekolah di bawahnya, tahunnya jangan lupa. Itu cover. Yang kedua, halaman judul. Di situ ada halaman judulnya disebutkan dan tujuan. Tujuan kalian membuat sebuah patung itu apa? Di tujuannya disebutkan itu bebas kalian menentukan tujuan, tergantung kalian tujuannya itu buat apa. Ya. Terus selanjutnya bahan-bahan yang digunakan itu adalah ada tanah liat, air atau minyak goreng, plastik, cat, alat lancip atau pisau, kuas. Ini yang digunakan oleh Marcel. Kalian tidak harus seperti ini. Apa saja alat atau bahan yang digunakan, nah itu yang dimasukkan ke dalam bagian ini. Terus langkah-langkahnya, halaman selanjutnya langkah-langkahnya dalam membuat mulai dari awal sampai
jadi bentuk. Jadi bentuk seperti patung. Menyiapkan bahan, di situ ada menyiapkan meja, membentuk, menekan, atau di situ membutsir, membuang beberapa bagian, atau di situ memahat. Nah, itu disebutkan dari awal sampai akhir. Yang selanjutnya di situ adalah hasilnya, hasil dari kalau hasil dari percobaan ini tanpa dibuat gak apa-apa. Jadi untuk hasil ini tidak wajib. Yang wajib itu adalah kesimpulannya. Setelah kalian membuat sebuah patung, apa yang kalian dapatkan? Ya, tujuan dari membuat patung itu apa? Itu ditulis di kesimpulan. Dan yang terakhir adalah dokumentasi. Ini kurang ini. Fotonya kurang bahan-bahannya tidak difoto. Pada saat membuat juga tidak difoto. Itu hanya yang difoto adalah hasil akhirnya, selfie dengan hasil akhir. Nah, ini bagian-bagian dari dalam membuat laporan sebuah kegiatan. Ada, kalau dihitung itu ada 7 lembar. Ya, ada 7 lembar. Bisa lebih dari 7, tergantung dari berapa kalian membuat sebuah laporan. Untuk dokumentasi itu jangan besar, fotonya jangan besar-besar, gak usah. Jadi langsung jadikan satu lembar. Yang pertama alatnya di atas, di bawah prosesnya, yang ketiga selfie-nya. Seperti itu. Itu adalah contoh dalam membuat, contoh sederhana dalam membuat sebuah laporan kegiatan. Dan sekian dan terima kasih. Jangan lupa setiap tugas yang diminta itu dikerjakan pada saat hari itu juga, biar tidak menumpuk di kemudian hari. Ya, ada tambahan informasi. Di halaman 72, kitab tema halaman 72 yang diminta menuliskan fakta-fakta dari bacaan yang dibaca oleh guru. Di sini kemarin saya menyertakan sebuah rekaman suara saya tentang sebuah laporan perjalanan ke Taman Safari. Nah, di situ yang ditulis itu tidak usah ditulis semuanya. Setiap ucapan saya ditulis tidak usah seperti itu. Itu fakta-faktanya saja. Ada beberapa. Di paragraf yang pertama faktanya apa? Yang kedua faktanya apa? Ya. Jadi tidak usah ditulis semuanya sesuai dengan apa yang saya sampaikan. Jadi bagi yang sudah dinilai ya seperti itu keadaannya. Bagi yang belum silahkan masih ditunggu dan berakhir penilaian setiap tugas itu setiap akhir bulan ya Kak. Sebenarnya hari ini sudah terakhir, jadi saya kasih waktu lagi sampai tanggal 5 Agustus nanti setiap setiap tugas yang disampaikan di dalam classroom. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.